Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kita boleh berkumpul satu dengan yang lain tempat ini. Ini bukanlah suatu kekuatan kita, tapi anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan setiap hati kita untuk kita lebih dalam lagi datang di hadirat Tuhan. Ketika kita dekat di hadapan Tuhan, akan ada kekuatan baru yang kita dapat, akan ada keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Sebab Dia ada Tuhan selain Allah kita, Allah yang kita sembah yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku.
Matius gitu ya, Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 47 sampai yang ke-56.
Hari-hari ini Bapak Saudara kita masuk dalam masa Paskah gitu ya, yaitu masa Prapaskah. Kalau Ibu Tiga tadi bilang minggu ini adalah Minggu Palma begitu ya, betul ya? Ya Minggu Palma gitu ya, yang memperingati Minggu Palma. Kalau tidak salah gitu. Baik, sudah ketemu? Ayat kita baca ayat 47 sampai 56 ya. Saya minta kita bergantian. Sebelah kanan saya dulu ayat 47, terus sebelah kiri 3 duluan, terus nanti baca di belakang pergantian berikutnya. Yesus ditangkap. 1, 2, 3. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia rombongan besar orang yang mengandang dan lembut, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitakan kepada mereka. Orang yang akan menculik itu adalah Hari ini kita akan bicara tentang peristiwa ketika Yesus ditangkap. Peristiwa ini benar terjadi dan tertulis dalam kitab-kitab sejarah dan juga tertulis dalam perkamen-perkamen bapak-bapak gereja, dan yang lebih jelas lagi adalah tertulis di dalam kitab suci Injil. Ya. Jadi peristiwa tentang kematian tentang Yesus ditangkap Bapak Saudara itu ditulis oleh 4 muridnya yang berbeda. Makanya ketika kita membaca peristiwa ini, Matius juga mencatat begitu, Markus juga mencatat, Lukas dan Yohanes juga mencatat. Nah, makanya keempat Injil inilah yang disebut dengan Injil sinoptik. Makanya ketika kita membaca Matius kok ceritanya seperti ini. Yohanes menceritakan kok ada yang seperti ini. Di Lukas juga sedikit berbeda. Bapak Saudara, bukan firman Tuhan itu berbeda, tetapi cara menyampaikan sebuah berita dari pengikut-pengikut itu berbeda. Ya. Tetapi waktu itu peristiwa yang terjadi, yang menyaksikan langsung adalah siapa? Apakah Yohanes menyaksikan? Tidak ya. Yang ada di situ peristiwa itu adalah Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ya. Nanti saya mau kasih lanjut. Baik, Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini kita sedang masuk masa Paskah begitu ya. Ada peristiwa yang terjadi yang namanya Yesus ditangkap begitu. Ini sebuah rangkaian. Ya. Yesus ditangkap. Peristiwanya di mana terjadinya ketika Yesus ditangkap Bapak Ibu? Di taman Getsemani ya. Ketika mereka ada di sebuah taman Getsemani begitu, Yesus berkata, ayo kita menyendiri ke seberang sungai Kirdon gitu ya. Lalu mereka ada di sana. Dan ketika itu muridnya itu yang ikut berapa orang? 12 atau 11? 11 ya. 11 orang, karena Yudas sudah ada di sebelah sana, di pihak sana, bersama dengan tentara Romawi dan para tua-tua pemuka bait suci yang siap untuk menangkap Yesus. Lalu ketika mereka sedang berdoa di taman Getsemani, 11 orang ini rupanya tidak diajak semua oleh Yesus menyingkir di bagian dari taman itu untuk berdoa. Ternyata 8 orang yang lain itu mereka tinggal di sebuah tempat, lalu Yesus menyingkir bersama 3 muridnya. Siapakah dia? Petrus yang disebut Simon dan 2 anak Zebedeus. Jadi ketika itu mereka sedang berempat berada di sebuah tempat dari sebuah taman yang namanya Getsemani, mereka berdoa di sana. Ketika peristiwa penangkapan Yesus itu yang menyaksikan itu tidak 11 muridnya. Jadi hanya ada 3 murid. Makanya kitab suci mencatat siapa yang tiba-tiba langsung marah ambil parang gitu, siapa? Petrus. Yang 8 orang tidak ikut pada peristiwa penangkapan itu. Ya, mungkin kalau taman itu kan luas ya. Jadi yang 8 ada di sini. Ketika itu Yesus mengajak 3 orang, Petrus yang disebut Simon dan 2 anak Zebedeus pergi ke sebelah sana. Dan tempat itu Yudas tahu persis, karena Yudas itu adalah muridnya dan sering bersama-sama di situ berdoa.
Ini luar biasa. Jadi ketika Yesus itu sedang berdoa bersama 4 muridnya, mungkin yang 8 juga berdoa begitu, tiba-tiba datanglah, ya, datang Yudas bersama dengan sepasukan. Kalau Matius mencatat ini tadi, kalau tidak salah serombongan, Yohanes mencatat sepasukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kata sepasukan yang ditulis oleh Yohanes itu punya dari bahasa aslinya itu sepeira ya, bahasa Yunaninya itu sepeira, itu artinya suatu pasukan yang besar yang adalah 1/10 legion. Nah, 1 legion itu berapa? 1000. Coba, 1 legion itu 6.000 pasukan. Jadi kalau 1/10 itu berapa? 600 gitu ya. Jadi kalau dikatakan ketika Yesus ditangkap itu, Yudas itu membawa sekitar 600 orang pasukan Romawi yang berseragam lengkap, membawa pentungan, membawa parang gitu ya, dan belum tua-tua dari penjaga bait Allah. Sedangkan yang didatangi itu berapa orang? 3. Ya, 4 orang bersama Yesus. Jadi tidak banyak orang. 600-an orang itu yang dikatakan sepasukan begitu ya, datang mendatangi tempat di mana Yesus berada. Yang hanya 4 orang. Simon Petrus, 2 anak Zebedius, dan Yesus sendiri. Banyak sekali. Makanya Yesus berkata, kamu kok datang seperti mau menangkap seorang pencuri atau penyamun, padahal aku tiap-tiap hari ada di bait suci bersama dengan kamu mengajar firman. Peristiwanya begini. Ketika itu Yudas datang dan mencium. Nah, kitab-kitab lain, terjemahan lain menuliskan tidak mencium tapi memeluk. Tapi dalam bahasa aslinya itu memang mencium. Kalau ayat 48 ketika saya meneliti itu menggunakan kata pilein, ya, kata Yunaninya itu pilein, yang artinya hanya cium biasa. Ya, tetapi ayat 49 dipakai kata pilein, yang artinya itu mencium dengan bersemangat. Iya. Coba. Bapak Ibu lah yang bocah cilik, Pak Wi kalau cium cucu gimana? Gitu ya, semangat berulang-ulang. Kata pilein kecil sangat. Dan itu hidup kita baik. Hidup kita tetap lurus di jalan-jalan Tuhan. Supaya situasi seperti ini tidak membawa kita pada hal yang tidak benar. Tetapi kita tetap dijabatinya beriman sungguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita duduk kembali. Sebentar pemain musik yang kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Saudara untuk berdiri. Mari responi firman Tuhan dengan baik supaya itu masuk dalam hati. BL Singer saya suruh ke depan. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran. Ah